Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada mata kuliah Metopen Kuantitatif untuk Konseling. Pada kesempatan kali ini adalah materi terakhir sebelum kita melaksanakan tes akhir semester atau TAS ya. Untuk materinya adalah proposal dan laporan penelitian kuantitatif. Oke, kita langsung saja untuk pengertian proposal penelitian. Sebagaimana ini proposalnya dimaksud adalah proposal yang akan teman-teman bikin untuk proses mengerjakan skripsi. Nah, proposal penelitian itu juga disebut sebagai desain penelitian atau rancangan penelitian, karena dalam proposal itu menjelaskan mengenai berbagai komponen yang akan digunakan peneliti serta berbagai aktivitas yang akan dilakukan selama proses penelitian. Jadi isi proposal itu nanti berisi komponen-komponen apa saja yang akan digunakan oleh teman-teman dalam penelitian, dan juga dalam proposal akan tergambar aktivitas yang akan dilakukan gitu ya. Misalnya kalau di proposal penelitian juga ada metopen, metodologi penelitian. Di situ kan biasanya ada jenis penelitian, kemudian sumber data gitu, kemudian kalau sumber data dan teknik pengumpulan data itu misalnya menggunakan metode survei, berarti kan aktivitas yang akan dilakukan adalah mensurvei atau menyebarkan kuesioner, atau misalnya dengan cara wawancara, berarti ketika membaca proposal itu orang-orang akan tahu teman-teman aktivitas dalam penelitiannya salah satunya adalah mewawancara para informan gitu untuk mengumpulkan data. Nah, proposal ini juga harus menggambarkan seluruh proses yang akan dijalani dalam penelitian, dari awal itu mau ngapain, mau misalnya datanya mau dikumpulkan dari siapa, kemudian sampai akhir kalau datanya sudah terkumpul itu mau dianalisis pakai teknik apa gitu. Nah, kemudian proposal penelitian itu fungsinya adalah sebagai arah dan pedoman. Jadi selama teman-teman melakukan penelitian, itu pedomannya adalah apa yang ada dalam proposal teman-teman. Maka sebelum penelitian dilakukan, ada ujian seminar proposal gitu ya. Jadi kalau proposalnya sudah disetujui, kemudian direvisi, maka ketika melakukan penelitian, ya proposal itu yang menjadi pedomannya. Apa saja yang akan dilakukan gitu. Dan bahkan kalau dalam proposal yang bagus, itu ada kerangka berpikirnya atau kerangka teoritis, ada yang kerangka berpikir ya mungkin lebih tepatnya, atau kerangka penelitian. Jadi yang awal akan dilakukan apa tahapannya itu jelas gitu. Nah, kemudian pedoman itu juga menjadi arahan bagi kita selama nanti di lapangan. Misalnya juga dalam proposal itu disarankan kalau mau wawancara, yaitu draft wawancaranya sebelumnya juga harus dibikin di lampiran proposal. Atau misalnya akan menyebarkan kuesioner di lapangan, berarti juga harus membuat draft kuesionernya dulu, yang kemudian nanti akan diajukan kepada dosen pembimbing skripsi gitu. Nah, kemudian untuk komponen dalam proposal penelitian itu kalau secara garis besar ada permasalahan atau latar belakang masalah dan kemudian rumusan masalah ya, maksudnya dalam permasalahan. Kemudian ada landasan teori atau kerangka teori, jadi teori-teori apa saja ini terkait judul yang diambil nanti. Kemudian ada pengajuan hipotesis. Jadi ini bicara dalam penelitian kuantitatif. Nah, pengajuan hipotesis ini tidak sembarangan, karena pengajuan hipotesis itu kita rumuskan, kita ajukan berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang relevan. Jadi kemarin juga materi-materi sebelumnya itu sudah diajari bagaimana cara membuat hipotesis dan juga landasan teori. Kemudian setelah landasan teori, pengajuan hipotesis, kemudian membuat bab 3 ya, biasanya metodologi penelitian. Nah, metode penelitian ini isinya jenis penelitian, kemudian lokasi penelitian, kemudian kalau kuantitatif kita bicara berarti ada populasi, sampel, kemudian teknik sampling, kemudian nanti juga ada operasionalisasi variabel gitu. Nah, kemudian yang sangat disarankan adalah ada jadwal penelitiannya, meskipun secara umum kalau lihat di universitas kita itu untuk proposal jarang sekali ada yang jadwal penelitian. Nah, gunanya jadwal penelitian ini adalah mengkontrol kita ya. Kapan kita harus mengumpulkan data, misalnya mengumpulkan data itu bulan ke-1, kemudian mengolah data itu bulan ke-2, kemudian menganalisis data bulan ke-3 gitu ya. Jadi kemudian bulan ke-4 sudah selesai dan itu target. Jadi jadwal penelitian itu juga berisi target-target yang mana misalnya skripsi ini harus kita selesaikan maksimal 6 bulan. Ya sudah, kalau 6 bulan ya
harus selesai, harus mendaftar sidang munakosah gitu. Dan itu akan mempercepat agar kita tepat waktu gitu lulusnya. Nah, kemudian ini ada rinciannya ya. Kalau bab 1 itu pendahuluan biasanya akan berisi latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Ada juga nanti E itu ada sistematika penulisan, dan itu tergantung pada pedoman penulisan pada masing-masing prodi atau fakultas gitu. Nah, bab 2 itu isinya adalah kajian pustaka dan kerangka teori. Paling tidak meliputi ini. Yang pertama adalah penelitian terdahulu yang relevan, ini kajian pustaka ya. Jadi jurnal-jurnal yang sudah terdahulu yang sesuai dengan judul penelitian kita. Kemudian kerangka teori yang digunakan, kemudian pengajuan hipotesis. Setelah itu adalah kerangka berpikir gitu. Jadi saya sarankan kalau penelitian kuantitatif itu ada kerangka berpikirnya, ada nanti kan ada kotak-kotak gitu, ada panah-panah seperti ini, akan semakin memperjelas arah penelitian kita. Kemudian yang ketiga, bab 3 itu ada metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian, kemudian populasi, sampel, dan teknik sampling, kemudian ada teknik pengumpulan data dan jenis data. Kalau misalnya kita pakai kuesioner gitu, berarti jenis datanya adalah data primer. Dan kemarin kita juga sudah belajar tentang teknik-teknik pengumpulan data dan juga jenis data. Kemudian ada operasionalisasi variabel penelitian. Ini operasionalisasi ini diturunkan dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Dan kemarin juga sudah dicontohkan yang bentuknya tabel-tabel itu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah teknik analisis data. Nah, teknik analisis data ini berkaitan dengan rumusan masalah dan hipotesis. Jadi mau pakai regresi atau pakai korelasi atau pakai teknik lainnya. Kemudian ada jadwal penelitian, kemudian terakhir adalah daftar pustaka. Meskipun sebenarnya kalau habis daftar pustaka itu tidak masalah kalau teman-teman mau menambahkan lampiran. Misalnya lampiran itu bisa draft kuesioner sementara atau surat izin atau apa gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah itu tadi proposal, yang kedua ini adalah laporan. Setelah membuat proposal, kemudian teman-teman melakukan penelitian, kemudian yang terakhir adalah membuat laporan penelitian. Laporan penelitian yang dimaksud di sini adalah dalam tahapan S1 itu disebutnya skripsi. Nah, laporan penelitian itu adalah dokumen tertulis yang mengkomunikasikan metode serta temuan penelitian kepada orang lain. Jadi ketika penelitian kita kan melakukannya sendiri. Nah, sudah dapat hasilnya, kita komunikasikan, kita publish, kita publikasikan, kita kasih tahu orang lain temuannya apa. Tapi temuannya apa itu harus didasari pada metodenya. Maka kalau skripsi secara utuh dia kan biasanya ada 5 bab, yang mana nanti di situ juga ada metode, dan yang terakhir adalah bab 5 itu biasanya temuan penelitian atau kesimpulan. Nah, kemudian laporan penelitian juga merupakan dia laporan ilmiah ya, jadi harus dibuat secara sistematis, jadi ada pedomannya secara sistematis yang biasanya dikeluarkan oleh prodi ataupun fakultas. Kemudian dia juga harus logis gitu, maka pembaca itu mudah memahami hasil atau isinya. Kalau dibuatnya secara sistematis itu memudahkan pembaca untuk memahami apa yang teman-teman tulis dalam skripsi tersebut. Kemudian laporan penelitian juga sebagai titik tolak penyusunan laporan titik tolak penyusunan laporan penelitian. Jadi laporan penelitian itu disusun berdasarkan rancangan penelitian, atau laporan penelitian disusun berdasarkan proposal penelitian yang telah dibuat sebelumnya. Maka biasanya ketika bikin laporan penelitian, bikin skripsi yang awalnya sudah memiliki proposal ya, bab 1 sampai bab 3, ketika menyempurnakan menjadi sebuah skripsi, tinggal menambahkan 2 bab 4 dan bab 5 gitu, pembahasan dan kesimpulan atau penutup gitu. Nah, kemudian untuk fungsi dari laporan itu yang pertama adalah mempublikasikan pengetahuan dan temuan penelitian. Jadi buat apa kalau kita meneliti capek-capek gitu ya, hanya dimunakosahkan udah selesai gitu. Nah, itu kurang membawa manfaat bagi masyarakat luas. Maka selanjutnya adalah tugas kita mempublikasikan apa yang kita dapat, apa yang kita temukan. Nah, yang kita temukan itu adalah suatu pengetahuan, dan itu harus diketahui oleh banyak orang atau masyarakat luas gitu. Nah, biasanya skripsi juga outputnya harus berupa jurnal ya dalam beberapa universitas gitu. Jadi kalau jurnal itu kan dipublishnya semakin luas, semakin banyak orang yang tahu gitu. Kemudian mempopulerkan kontribusi baru dalam sebuah disiplin ilmu.
Jadi kalau kita meneliti di bidang konseling, hasil apa yang kita peroleh itu paling tidak diketahui oleh masyarakat luas yang sama bidang atau disiplin ilmunya dengan kita gitu. Kemudian meningkatkan pemahaman dan pemaknaan masyarakat terhadap suatu gejala sosial. Bagaimanapun prodi ini adalah prodi yang bidangnya adalah bidang sosial. Jadi ini berhubungan dengan suatu gejala atau gejala-gejala yang terjadi di masyarakat luas. Kemudian memenuhi kewajiban, iya karena kita membuat laporan penelitian yang dalam hal ini adalah skripsi itu karena kita wajib membuat itu sebagai tugas akhir mahasiswa gitu ya. Nah kemudian untuk tahap menulis laporan itu paling tidak ada 3. Yang pertama adalah pre-writing, itu tahap mempersiapkan untuk menulis. Nah apa aja yang disiapin? Jadi yang pertama kita harus mengumpulkan literatur sebanyak-banyaknya yang berhubungan dengan skripsi kita. Jadi literatur itu ngumpulinnya jangan ketika butuh, misalnya aku udah nulis baru butuh buku A, kita nyari tuh sampai perpus mana, kemudian kita nyari ke toko buku, jadi kan nggak fokus gitu. Jadi sebaiknya ketika mau menulis itu dikumpulkan dulu buku-buku yang dibutuhkan atau jurnal-jurnal yang dibutuhkan, kemudian baru fokus mengerjakan. Jadi tidak ketika mengerjakan ditinggal nyari buku, ketika mengerjakan ditinggal nyari jurnal gitu, nanti tidak fokus. Nah kemudian ada membuat daftar ide, ada pemikiran, kemudian mengolah komentar. Untuk analisis data ini maksudnya adalah komentar kita, analisis kita terhadap data yang kita temukan, itu dibikin coretan sementara gitu, nanti tinggal mengetik secara sistematis pada laptop atau komputer. Nah kemudian selanjutnya adalah composing, ini tahap menuliskan gagasan ya. Ini tadi sudah disiapkan beberapa hal yang diperlukan, kemudian kita tuliskan dalam kertas atau monitor gitu. Nah itu sekalian mencantumkan sumber referensi atau catatan kaki atau entah itu body note ataupun footnote gitu ya, tergantung dengan kebijakan prodi ataupun fakultas masing-masing. Kemudian rewriting itu adalah tahap mengevaluasi dan menyempurnakan laporan, yang mana kita tadi sudah nulis, kita baca ulang kayak editing gitu. Jadi editing atau proofreading ya. Jadi kita baca ulang kira-kira urutannya tuh yang masih salah mana, kemudian logika berpikirnya masih salah atau tidak, kemudian kita juga harus mengoreksi typonya, tulisannya yang masih salah, tata bahasa, ejaan dan sebagainya. Nah, kemudian untuk garis besar sistematika laporan penelitian itu seperti ini ya. Kurang lebih karena setiap universitas ataupun fakultas biasanya memiliki kebijakan yang berbeda, tapi paling tidak harus meliputi ini. Yang pertama adalah halaman judul, kemudian pengesahan, kata pengantar, daftar isi, tabel, gambar. Apalagi kalau kuantitatif itu biasanya akan sedikit banyak ada daftar, tabel, dan gambarnya. Kemudian ada abstrak, kemudian pendahuluan yang isinya ini tadi kurang lebih sama dengan proposal penelitian. Kemudian bab 2 tinjauan pustaka dan kerangka teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 itu hasil penelitian. Hasil penelitian itu yang pertama kalau kuantitatif biasanya adalah deskripsi datanya ya, kemudian yang B adalah analisis datanya. Analisis datanya mungkin juga akan beranak pinak ya, di sini ada sebab-sebabnya tergantung dengan teknik analisisnya, misalnya pengaruh apa dengan apa, B, C, pengaruh apa dengan apa, atau korelasi A dengan B dan sebagainya. Kemudian bab terakhir adalah penutup, yang mana ini biasanya berisi kesimpulan dan saran, kemudian daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Lampiran-lampiran ini kalau dalam kuantitatif itu juga berisi output dari software statistik gitu. Nah kemudian selanjutnya adalah praktik membuat proposal penelitian atau skripsi. Nah ini prakteknya ini sebagai tugas atau tes akhir semester. Jadi tugasnya sebagai UAS atau sebagai tas itu membuat proposal skripsi kuantitatif. Entah itu nanti teman-teman akan menulis skripsi kuantitatif atau kualitatif, tapi karena ini mata kuliahnya adalah metopen kuantitatif, maka proposal teman-teman tugasnya adalah membuat yang metopennya adalah kuantitatif. Kemudian fontnya Times New Roman, spasinya 1,5. Jumlah halamannya bebas. Deadline-nya adalah bulan depan ya, ini Desember, bulan depan masih lama, 1 Desember jam 23.59. Nah itu teman-teman bisa kumpulkan pada email ini, metopen.kuantitatif99@gmail.com. Jangan lupa ditulis kelas, nama dan NIM-nya pada subjek email dan pada file proposalnya nanti. Baik, ini sekalian saya
akhiri ya untuk perkuliahan semester ini. Saya minta maaf jika ada kekurangan dan teruslah belajar apapun itu ilmunya ya, sangat semoga bermanfaat bagi kedepannya. Begitu. Selamat mengerjakan tugas, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.